sholat sunnah tertentu. Yang pertama, sholat iyad. Sholat iyad terbagi menjadi dua, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat iyad adalah sunat muakkad bagi laki-laki. Waktu pengerjaan sholat iyad yaitu sejak terbit matahari. Tata cara sholat iyad: pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunatkan sarapan dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Kemudian mengerjakan sholat iyad lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan. Karena pada sholat iyad tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jemaah diperintahkan dengan lafal as-sholatu jami'ah. Kemudian setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jemaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat. Kemudian niatnya yaitu untuk Idul Fitri itu usolli sunnata Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk Idul Adha yaitu usolli sunnata Idul Adha rakataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Pada rakaat kedua 5 kali takbir dengan membaca 4 tasbih. Bacaan tasbihnya sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat iyad dikerjakan seperti sholat sunnah biasa sampai mengucap sholat. Setelah dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Yang kedua, sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunahkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjemaah atau sendiri. Apabila dikerjakan secara berjemaah, setelah mengucap salam, imam terus khutbah. Apabila sendirian, tidak usah membaca khutbah. Cara mengerjakannya sebagai berikut. Pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua, niat sholat sunnah gerhana. Untuk gerhana matahari, usolli sunnata kusufi rakataini makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk sholat gerhana bulan, usolli sunnatal kusufi rakataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa al-iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat, lalu dilakukan khutbah. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang suatu yang baik baginya. Adapun tata cara sholat istikharah adalah
Sholat sunnah istiqoroh dikerjakan kapan saja. Sholat istiqoroh tata caranya sama dengan sholat sunnah yang lain. Niat sholat sunnah istiqoroh itu usolli sunnatan istiqoroh rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah mengerjakan sholat istiqoroh lalu membaca doa. Yang keempat, sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya yaitu niat usolli sunatan istisqa rakataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ikram lalu membaca iftitah. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Dan pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Yang lafaznya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Doa yang seiring dibaca dalam sholat sunnah istisqa baik dalam khutbah maupun di luar khutbah